Shalom saudara-saudaraku dimanapun berada. Pada kesempatan yang indah ini, mari kita mencoba merenungkan di saat pandemi COVID-19 masih merambah dunia kita. Marilah kita bersama-sama mencoba kembali menghayati apa maksud dan tujuan Allah menempatkan kita, membuat diri kita berada dalam situasi seperti ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, barangkali di dalam benak kita sedang menghitung, sebetulnya sudah berapa lama kita berada di dalam kondisi yang seperti ini. Sungguh luar biasa jika pada kesempatan ini kita masih diperkenankan untuk kembali mengenang betapa Tuhan Yesus Kristus meninggal, wafat di atas kayu salib demi menebus dosa kita. Marilah kita bersama-sama di saat ini kita mengenang, menghayati kembali. Untuk itu, mari kita bersama-sama tunduk sejenak, memohon kepada Tuhan, memohon Roh Kudus membukakan hati kita untuk dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki bagi diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, puji syukur ya Allah, karena Engkau telah berkenan merendahkan dirimu, menebus dosa kami, umat-umat-Mu yang senantiasa melawan apa yang menjadi kehendak-Mu. Perkenankanlah ya Allah, pada kesempatan ini kami boleh menghayati, mengerti apa yang menjadi firman-Mu buat kami, sehingga kami di dalam perjalanan kehidupan kami, di dalam menghadapi situasi yang ada saat ini, kami selalu berpaling kepada Engkau. Dan karena hanya Engkaulah sumber dari kehidupan kami, sehingga di dalam kehidupan kami ya Bapa, tidak ada satu kekhawatiran pun ketika kami berjalan bersama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada kesempatan ini, ketika kita bersama-sama mengenang bagaimana Tuhan Yesus mengalami kesengsaraannya sehingga sampai di Bukit Golgota disalibkan dan mati untuk menebus dosa kita. Saya akan membacakan dari Markus 15 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-41. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kematian Yesus di
di atas kayu salib adalah sebuah karya penyelamatan Allah yang ditujukan dan diberikan untuk umat manusia. Siapapun yang percaya kepadanya, dia akan diselamatkan. Kematian Yesus di atas kayu salib merupakan wujud kasih Tuhan kepada kita. Dia mati dan kita dihidupkan. Peristiwa kematian Tuhan Yesus diikuti dengan sebuah peristiwa di mana tabir di bait Allah terbelah menjadi dua dari atas hingga ke bawah. Kita tahu bahwa di dalam bait Allah ada dua ruangan yang terpisah, ruang yang untuk Allah dan ruang yang untuk manusia. Tabir itu yang membatasi komunikasi. Namun saat Yesus mati di atas kayu salib, batas itu menjadi terbelah, menjadi terbuka. Manusia yang penuh dengan dosa dilayakkan untuk berkomunikasi dan dekat dengan Allah. Ini adalah peristiwa yang luar biasa, yang tidak mungkin dapat diterangkan dengan akal sehat kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, betapapun kita sebagai umat manusia yang senantiasa bersandar kepada Allah, banyak hal yang kita lakukan terkadang menyaksikan dari kasih Allah kepada kita. Apalagi dalam kondisi semacam ini, di mana kita sangat dibatasi untuk beraktivitas, untuk mengekspresikan diri kita di tengah-tengah kehidupan kita karena adanya pandemi COVID-19. Barangkali banyak di antara kita juga terkadang merasa frustasi dan bertanya-tanya, kapan situasi ini akan berakhir? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus meninggal di atas kayu salib, merendahkan dirinya adalah untuk mengangkat kita dari kenistaan. Sebagai ciptaan yang sudah dilayakkan, kita seharusnya hidup dengan meneladani Kristus, meneladani kehidupan Kristus, di mana kasih yang diberikan kepada umat manusia, kepada murid-muridnya dengan tulus, tanpa pamrih. Kita memang tidak mungkin bisa melakukan hal tersebut, tetapi kita sebagai anak-anak Allah yang sudah diangkat, kita layak untuk meneladaninya. Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menghidupkan kita, hidup dalam arti yang sesungguhnya, hidup dengan kelayakan di hadapan Allah. Oleh karena itu, kita juga harus menunjukkan kepada dunia, kepada sekitar kita, bahwa Allah lah yang menghidupi kehidupan kita. Seperti kepala pasukan yang pada saat itu
dengan lantang mengakui ketika peristiwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia sama sekali tidak tahu siapa Yesus sesungguhnya. Tetapi melalui peristiwa yang ada, dia mengakui bahwa Yesuslah Anak Allah. Demikian juga kita, jikalau kita mau meneladani Kristus, meneladani kehidupannya, maka orang-orang di sekitar kita yang tidak tahu siapa Kristus itu akan dengan lantang mengatakan, Yesus adalah Anak Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya Civitas Akademika KSW, saya mengingatkan dalam kaitannya dengan kehidupan kita di kampus ini, kehidupan kita bermasyarakat, dan kehidupan kita di mana Tuhan menempatkan kita di kampus Universitas Kristen Satya Wacana yang tercinta ini. Satya Wacana hadir dalam sejarah tercatat di tahun 1956. Para pendiri mencantumkannya itu sebagai sebuah sejarah di dalam kehidupan umat manusia. Bapak pendiri kita, bahkan orang-orang yang pada waktu itu menggagas berdirinya Universitas Kristen Satya Wacana, membuat dalam satu ranah budaya yang kita kenal dengan Candra Sengkala Memet, itu yang menggambarkan tahun berdirinya UKSW. Tahun 1956, jika dibaca dengan Candra Sengkala Memet, itu akan berbunyi pada waktu itu, bapak-bapak pendiri kita mengkalimatkannya sebagai berikut. Parijoto Cinokro Kusumaning Paksi, yang artinya pohon pinta atau pohon harapan yang diberi hidup oleh Roh Kudus. Itulah sebetulnya harapan dari lembaga kita, universitas kita, sebagai sebuah pohon yang dihidupi oleh Roh Kudus, yang juga pada akhirnya mengayomi dan menghidupi siapapun yang berada dan mau berada di dalamnya. Gambaran ini ibarat kita mau menunjukkan kepada dunia bahwa kita dihidupi oleh Sang Pemberi Hidup, yaitu Roh Kudus. Kita dihidupi oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Oleh karena itu, sebagai sebuah pohon kehidupan yang sudah diberi hidup oleh Tuhan, maka kita pun hendaknya mampu menghidupi orang-orang yang ada dan bernaung bersama-sama dengan kita. Dalam peran apapun kita, mahasiswa, pegawai, dosen, pimpinan, hendaknya kita menjadi pohon pengharapan yang sudah dihidupi oleh Allah untuk dapat menghidupi dan mengayominya. Sama seperti Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus dosa kita untuk menghidupkan kita dan melayakkan kita sebagai anak-anaknya. Selamat menghayati Jumat Agung. Kiranya kekhawatiran kita
tidak menggerogoti iman kita. Kiranya kehidupan yang saat ini kita hadapi semakin mempertebal iman percaya kita kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah mati di atas kayu salib. Biarlah darah Kristus yang telah tercurah mengampuni dosa kita dan melayakkan kita dan menjadikan kita juga berkat buat orang-orang di sekitar kita, supaya kerajaan Allah semakin diperlebar dan diperluas di muka bumi ini. Tuhan memberkati kita semua. Marilah saudaraku yang terkasih, dalam kondisi saat ini kita saling mendukung satu dengan yang lain, mendoakan satu dengan yang lain, terlebih bagi orang-orang yang hidup dalam kekhawatiran menghadapi kondisi COVID-19 ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mencurahkan darah-Mu untuk kami diselamatkan. Kami yakin dan percaya bahwa darah-Mu yang kudus itulah yang mensucikan kami, sehingga kami boleh layak untuk hadir di hadapan-Mu, di hadapan Allah, berkomunikasi dengan Engkau, bahkan boleh memperoleh berkat dari Engkau. Tuhan, kami mau berdoa buat kami semua yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Kuatkanlah iman kami ya Tuhan, terutama sekali Bapa ketika kami harus menghadapi dan mengalaminya sendiri. Biarlah ya Tuhan, kami boleh selalu bersandar dan berharap kepada Tuhan kami, Yesus yang telah memberikan kehidupan buat kami. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup dan kehidupan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang darahnya telah tercurah di atas kayu salib. Amin. Sekali lagi, selamat menghayati Jumat Agung. Kiranya Tuhan senantiasa beserta dengan kita, menjaga kita tetap sehat dan penuh semangat. Tuhan memberkati. Thank you.